lolos fakultas kan sampai bab 3 kan? Ya, Heeh. Ya berarti sampai metodologi. Nah, kalau untuk pendanaan udah masuk ke bab 4, bab 5 nanti gitu kan. Atau gini, yang tahun kemarin kirim juga ke saya ya. Terus ya. yang tadi kan saya udah tajemin tuh ya. Harus gini itu coba kalau belum ada di proposal yang ini disesuaikan ya. Dikirimnya nanti boleh besok juga boleh ke saya. Nah, gitu ya. Besok atau lusa silakan beresin aja dulu sampai maksimal. Ya, nanti kalau udah maksimal kirim ke saya, kasih tahu saya. Kirimnya by email ya. Nah, by email nanti ke saya akan saya coba. Kalau yang sudah beres saya akan coba selesaikan saya lihat. Kalau udah saya cek nanti saya kabari ya. Udah saya cek dan poin-poin yang harus diperbaiki yang mana aja gitu. Itu Eka. Berarti nanti Karena kalau saya kirimnya link Gdoc-nya, Pak. Atau di-download dulu. boleh, mau di-download juga boleh, mau link juga boleh. Linknya aja lebih ini, lebih Berarti nanti lebih saya kirim link Gdoc sama link yang PKM tahun lalu ya, Pak? iya. Atau gini untuk yang proposal Eka itu langsung aja filenya, file docnya. Nah, kalau untuk PKM tahun lalu kan itu banyak tuh. Nah, linknya Ya. nanti saya lihat. Oh, contohnya ini gitu seperti itu. Ya, Ya, baik, Pak. karena kalau dibahas detail, kasihan yang lain takutnya kemalaman. Ya, Pak. Ya. Eh, dan tolong disesuaikan dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Ya ditajemin lah mau ke arah mana. Ya kalau yang EKN tim itu mau ke arah mana nanti. Efisiensi itu kan harus luas efisiensi itu ya. Mau dari sisi mana contohnya? Efisiensi dari karyawannya, efisiensi dari budget, efisiensi dari mana itu luas ya. Kita mau arahnya ke mana gitu kan. Apakah mau dari sisi perhitungan untuk pajaknya juga efisiensi. Pajak itu untuk meminimalisir pajak juga efisiensi. Ya, mau meminimalisir pembelian, banyaklah efisiensi. Nah, mau ke arah mana nanti harus jelas. Ya, sehingga si pembaca itu arahnya, oh ini arahnya ke sini. Menarik gitu. Oh ini arahnya ke sini. Oh ini kekinian nih. Oh ini udah ada, tapi bedanya di mana? Nah, kita kalau ada yang sama, kita berikan akui dulu bahwa itu sama penelitian sebelumnya atau artikel sebelumnya baru kita bilang bahwa yang kita itu seperti ini penajamannya. Kebaruannya yang ini boleh-boleh aja. Gitu. Paham? Eka? Iya, Pak. Ya, boleh Berarti besok saya besok kirim boleh. Boleh besok ke kirim. Jadi baca email sebentar. ke... Baca dulu semua disesuaikan dengan yang saya tadi sampaikan. Kalau ada revisi, revisi. Kalau contohnya Pak udah ada semua ya sudah berarti besok kirim ke saya. Ya, termasuk dengan yang link contoh yang sebelumnya. Ya, paham? Ada pertanyaan? Ya, Pak. Mau tanya emailnya, Pak. Oh, emailnya. Belum punya. Nggak tahu gitu emailnya? Masa kamu nggak tahu ke dosen wali nggak tahu emailnya? Hmm? Saya di chat nih. Emailnya di chat ya. Ya, Pak. Udah Terima lihat? kasih. Yuk, Ya. sama-sama. Oke, Cindy, oke. Berarti Eka, siapa aja tadi deh? Eka, Bilkis, Ime, Sama Julian. sama sama Julian. Julian kan Permisi Bapak, saya Bapak Oke, Agung. Agung Nugroho. Ya Pak. Agung siapa kelompoknya, Gung? Saya bersama dengan Safina, lalu Rai, lalu Trifani sama Sarah Bapak. Berarti 5 orang. Iya. 5 orang. Mau ngambil apa? Kita mau mengambil PKM RSH yaitu Riset Sosial Humaniora Bapak. No, berarti penelitian artikel ya. Iya Bapak. Siap. Temanya apa? Tema yang mau kita usung itu analisis hubungan antara fear of missing out atau biasa kita sebut FOMO
dan perilaku pinjaman online pada mahasiswa, Bapak, di Kota Bandung. FOMO itu apa sih? FOMO itu uh, kayak perilaku rasa takut atau cemas akan ketertinggalan sesuatu yang menarik, Bapak, di komunitas sosial. Hmm. Ya, Oke, berarti itunya perilaku ya, Y-nya perilaku ya, iya, Bapak. perilaku. Terus X-nya, X itu seperti uh, kayak faktor bagaimana FOMO ini menjadi alasan uh, mahasiswa untuk pinjol, Bapak. oke, ntar dulu, saya belum ke gambar. Ada judulnya nggak? Ada, udah dituangkan di artikel belum? Um, kita sudah bikin, Bapak, kita sudah bikin gambarannya dari bab 1 sampai bab 3. Udah selesai? Sudah, Bapak. Ya, Oh, udah Bapak selesai. maaf, izin menambahkan. Boleh. Kita tinggal lampiran aja, Bapak. Oke. Oke, kalau gitu sama berarti sama Eka ya. iya, Eh, Bapak. jadi saya sih nggak apa-apa, silahkan aja ya. Yang penting gini, pertama kekinian, ya, terus ada kaitannya dengan akuntansi kalau bisa, ya, karena ide-idenya kan masa sih akuntansi idenya software gitu kan nggak mungkin, ya, Oh, iya, ya siap, Bapak. paling terus gini, terukur itu di mana, ya, terus nanti ada fenomena seperti apa, fenomena itu ada kejadian apa gitu, ya, yang membuat kita itu tertarik gitu kan. Nah, ada apa nih gitu kan? Memang apa namanya generasi Z-nya itu seperti apa gitu ya. Ya, jadi kita dibahas tuh di latar belakang sehingga kita tertarik untuk kayaknya saya tertarik nih untuk meneliti ini gitu. Jadi ada ketertarikan itu ada dasarnya, nggak ujuk-ujuk gitu kan. Nah, ada Iya, siap. kejadian-kejadian dan kejadiannya itu di mana. Nah, ini akan mempermudah kita tatkala nanti kita membahas kalau ini nanti lolos ya dibiayai atau di ACC sama universitas itu lebih mudah nanti ya di bab empatnya pada saat pembahasannya dan di bab limanya. Saya oke aja silahkan. Yang penting tadi ya terukur, ya jelas mana yang kalau tadi kan berarti meneliti faktor-faktor yang mempengaruhinya kan? Iya, Bapak. Siap. Ya, ya berarti apa aja harus jelas. Faktor-faktor itu luas, banyak dari A sampai Z. Ya, nggak mungkin kalian meneliti semua. Ya, ya kalian ambil satu, dua, tiga, minimal dua lah gitu kan. Ya, lebih dari dua bagus. Ya, ya. Kalian ambil itu. Nah, terus kalian juga harus membaca atau melihat ada enggak penelitian sebelumnya faktor-faktor ini. Itu wajib tuh. Kalau ada akui bahwa ini sudah ditelitinya ini gitu. Terus cari yang kontradiktif hasilnya. Contoh, si A sudah meneliti ini, variabel ini, tapi hasilnya A umpam contohnya. Terus si Z sudah meneliti ini, tapi hasilnya Y gitu kan, atau kontradiktif tuh. Nah, dengan kontradiktif itu kita punya alasan bahwa dikarenakan hasil penelitiannya yang kontradiktif atau tidak konsisten, maka saya tertarik untuk meneliti kembali. Ya, dengan tentunya periode sama tempat yang berbeda. Kan pasti penelitian yang lain kan tempatnya berbeda. Periode tahunnya berbeda, benar nggak? Nah, itu boleh, silahkan. Ya. Cuman itu tadi harus terukur, terus ada permasalahan yang terjadi, ya terus ide kalian seperti apa? Ya, boleh silakan aja. Ya. Tuangkan. Oh, iya, Nanti siap. kan tadi saya sudah menjelaskan ke Cindy, ke Eka, barusan ke Agung. Nanti coba dilihat lagi tulisannya, dirapikan. Kalau sudah, kirim sama dengan Eka besok, besok ya atau besok boleh besok. Nanti akan coba saya cicil ya, melihat yang Agung, yang Eka, yang Cindy kalau sudah selesai ya sehingga nanti kalau sudah selesai kan enak ya, nggak keburu-buru. Kalaupun ada revisi-revisi ya yang minor-minor kalian bisa konsentrasi. Siap, Itu. Bapak. Siap. Ya, ada pertanyaan, Gung? Kalau dari saya sudah, Bapak, barangkali teman-teman kelompok saya ada yang mau
tanya, silakan langsung on mic aja. Boleh, silakan. Nggak ada berarti ya? Oke. Saya tadinya Oke, mau berarti. inginnya ngecek tuh yang Eka udah beres, yang Agung udah beres, saya pengen ngecek. Cuman jangan nanti terlalu larut malam ya. Jadi Oh, iya. nanti kalian sekalian aja revisi dengan yang tadi masukan dari saya lebih jelas. Jadi artikel itu atau riset itu pertama harus jelas temanya ya. Terus variabel Y yang ditelitinya apa? Taruh kalau faktornya itu apa? Nggak mungkin semua kan? Nah, kalian pilih. Nah, terus ada alasan kenapa milih faktor ini kan gitu. Nah, terus kalau untuk ide-ide yang lain yaitu tadi harus jelas, jangan ngawang-ngawang gitu kan. Jangan ngawang-ngawang yang orang pun juga bisa ide gitu, tapi sulit dibuktikan, sulit untuk direalisasi percuma. Nah, jadi kalian itu yang kekinian ya, terus apa namanya yang bisa dilaksanakan ya. Kan ide itu kan harus bisa dilaksanakan kan? Ngapain idenya Iya, kalau Pak. tidak bisa dilaksanakan kan gitu. Iya, Gitu. siap. Ya, mudah-mudahan cukup. Ada lagi? Ya, terima kasih, Bapak. Yuk sama-sama. Terima kasih, Pak. Siapa lagi yang mau? Yuk sama-sama Kelompok Safira. saya, Pak. Laras. Ya, Oke, saya Laras siapa kelompoknya? ada saya sendiri Laras Hapsa, terus Maila Pasha sama Nabila Faiza. 3 orang. Ya, Pak. Maksimal berapa sih Maksimal kelompok? 5. Oh, maksimal 5, 3 orang. Ini baru 3 atau udah selesai 3? Kita cuman bertiga, Pak. Oh, cuman bertiga. Oke. Ya, Siapa? Laras? Siapa lagi? Laras, Nabila, sama Maila Pasha. Laras, Nabila, mana Pasha? Oh, Maila Pasha. Inara. Oke. Ini beda tempat nih. Iya, Pak. Karena warnanya yang satu putih, yang satu biru, yang satu. Oke, oke, oke. Udah di rumah masing-masing atau di kampus? Deket kampus? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Oke. Di Bandung berarti. Di Sukabumi. Oh, di Sukabumi. Udah Iya. udah udah pulang kampung ya. Oke, kalau Nabila, Udah di Bekasi, Pak. Nabila mah kemarin ikut saya kan pengabdian. Iya, Udah pinter dia bikin artikel dia mah, nggak usah belajar. nggak gitu, Pak. Masih harus Oke. dibimbing. Terus Inara di mana? Saya di Bandung, Pak. Oh, di Bandung. Oke. Nabila di Bandung juga. Di Bekasi, Pak. Oh, Sukabumi, Bandung, Bekasi. Mantap ini, ya. Oke. Mau PKM apa? Kita ambil PKM RSH. Humaniora lagi. Iya. Temanya apa? Nah, untuk temanya itu kami masih punya beberapa referensi, Pak, karena eh, saat ini tuh kami masih dalam perencanaan. Nah, untuk referensi temanya itu, yang pertama ada transformasi nilai-nilai religius dalam komunitas urban, studi kasus masyarakat Kota Bandung, dan yang kedua, reorientasi nilai-nilai religiositas pada generasi Z urban. Dua, Iya, dua, dua, referensinya. dua tema. Enggak, kita masih belum menentukan tema yang pas itu apa, Pak. Jadi kita masih punya dua pilihan itu. Oh. Dua-duanya bagus ya. Berarti ini faktor-faktor yang berpengaruh ya. Iya, Pak. Hmm. Nanti silahkan kalian tentukan dulu, ya, diskusikan. Bagus, cuman itu tadi kalau saya ya, pertama eh, Y-nya itu harus jelas apa Y-nya. Nah, terus faktor-faktornya berarti X-nya tuh, X-nya itu ya jangan terlalu banyak ya. Yang relatif belum ada yang meneliti. Kalau ada yang meneliti boleh aja, cuman kita ambil kenapa ini kita teliti kembali yaitu tadi kalau ada penelitian sebelumnya berarti ada inkonsistensi hasil gitu kan. Si A meneliti tapi hasilnya ini,
si B meneliti ini tapi hasilnya ini. Jadi antar kontradiktif. Sehingga kalian punya alasan, saya meneliti ini lagi. Kenapa? Karena ini hasilnya tidak konsisten. Yang benar yang mana kan gitu. Nah, terus nanti kan kalian ada kerangka pemikiran nanti. Nah, berdasarkan teori, berdasarkan penelitian sebelumnya, saya mau mengambil ini. Nah, terus cari yang penelitian yang mendukung kalian seperti apa. Jadi, berarti kalau yang laras belum on template ya, belum dituangkan di artikel kan? Iya, Pak, belum. Oke. Jadi kalau begitu silakan diskusikan ya judulnya atau topiknya mau apa, harus spesifik, jangan umum. Kalau umum nanti bingung sendiri. Nah, ya Y-nya apa, X-nya apa. Ini Nabila nih kemarin bikin artikel saya kan. Waktu Abdimas tuh ya. Kan Y-nya apa, X-nya apa, ya, udah tahu dia. Nah, nanti dituangkan. Terus metodologinya seperti apa gitu ya. Terus pertanyaan atau rumusan masalahnya seperti apa, tujuan penelitiannya seperti apa, itu lebih memudahkan seperti itu. Karena kalau dari bab 1 sampai bab 3 itu mudah kan. Latar belakang atau bab 1 itu latar belakang, bab 2 itu tinjauan pustaka, bab 3 metodologi kan. Ya, insya Allah nggak terlalu susah. Ya, apalagi kalau artikel ya artikel. Cuman modalnya harus banyak baca. Nah, banyak baca modalnya. Nah, kita ngelihat apa perbedaan yang kalau ada nih ya, ada apa perbedaan kalau yang artikelnya sudah ada dengan yang akan kita buat gitu ya. Di mana perbedaannya? Itu harus di state. Ini adalah kebaruan yang akan kita eh, tulis dari tema tersebut. Boleh silakan dituangkan eh, arahnya kemana kan saya nggak tahu ya. Kalau tadi kan si Eka sama Agung kan udah dituangkan tuh ya. Nah, silahkan kalau besok beres kirim ke saya sama ya. Nanti akan coba saya baca. Mudah-mudahan pas hari Kamisnya itu udah ada kira-kira perbaikannya seperti apa. Ya, ada pertanyaan? Silahkan. Pak, tadi kan ada Zoom lagi buat PKM. Itu tuh dari kemahasiswaan nggak boleh ngirimnya pas banget di tanggal 5. Karena sebenarnya timeline dari eh, pusatnya tuh tanggal 31 itu terakhir. Tapi Hmm, dari fakultas memberi tambahan waktu sampai tanggal 5 gitu, Pak. oke. Berarti maksimal ya. Ya, Mm-mm. Boleh kalau udah beres, umpama besok beres kirim, nanti saya kasih tahu. Umpama contohnya ini udah selesai, udah diperbaiki, nanti saya review lagi, langsung submitin gitu. Nggak harus menunggu hari Minggu gitu. Ya, Eka ya. Itu. iya, Pak. Baik. Oke. Nah, untuk Laras, Nabila sama Inara, ya berarti harus segera nih menentukan arahnya kemana. Ya. Jadi kalau saya gini, jangan kalian gini. Menurut Pak Kur gimana? Nanti kalian kelabakan sendiri. Menurut saya harus gini-gini. Nah, coba dengan passion kalian seperti apa gitu. Ya, passionnya seperti apa? Contohnya Pak, saya pingin ini. Kenapa? Kayaknya mudah nih Pak seperti ini. Baru saya arahin. Oh ini harus gini, harus gini, harus gini gitu. Ya, jadi tentukan temanya mau apa, supaya terus bagi tugas. Ya, Laras nyari apa, Nabila nyari apa, Inara nyari apa. Kenapa? Kita menghitung waktu, menghitung hari, ya. Nah, kalau bisa besok sudah beres kalau bisa, ya. Berarti kalau kalau itu berarti Rabu. Rabu berarti kalian malam tahun baruan dengan artikel kan? Nah, gitu beres artikel tahun baru kan? Ya, itu bisa bisa sorak di situ. Udah beres kan gitu. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Laras, Nabila, Inara. Bapak mau nanya, kalau untuk judul itu kan lebih bagusnya buat biar langsung spesifik gitu ya, Pak. Berarti kalau misalkan
boleh nggak Pak kalau misalkan kayak transformasi nilai religius dalam kalangan Gen Z jadi studi kasus Gen Z di Kota Bandung atau itu masih masih terlalu menyeluruh ya kalau Gen Z kita atau langsung ke di mahasiswa kah? Genji itu kan berarti apa limitasi atau batasan Genji itu kan. Nah, terus di mana? Di Bandung, udah jelas di Bandung. Nah, gitu kan? Di Bandung. Jadi contoh UMKM seluruh Indonesia ada UMKM kan? Generasi Z itu kan seluruh Indonesia ada kan? Betul nggak? Nah, dipersempit di Bandung itu bagus, bisa gitu kan. Nah, transformasinya itu seperti apa? Apa yang disebut transformasi gitu kan? Nah, coba pilah mana Y, mana Z-nya. Ya, Y-nya apa, Z-nya apa gitu kan. Ya, transformasi itu definisinya apa? Nah, gitu. Ya. Jangan gini, kita terjebak dengan ide. Ide itu seakan-akan bagus tapi terjebak kita nggak bisa menulisnya gitu. Ya, nggak bisa mengelaborasinya. Ini yang kebanyakan mahasiswa. Jangankan kalian ya, yang sedang nyusun skripsi aja bingung sendiri. Nah, saya tanya, ini kan kalian yang nulis. Saya bilang, kok jadi kalian yang bingung? Nah, karena dari awalnya tidak tidak dikonsep seperti apa ya. Contoh judulnya jangan menimbulkan multitafsir gitu ya. Terus kalau faktor-faktor pada bagi E-nya X-nya jelas. Nah, terus kalau ada penelitian sebelumnya kenapa diteliti kembali kan gitu. Nah, kalau diteliti kembali berarti plagiat atau kan gitu. Nah, kalian harus menstate, oh ada Pak, memang penelitian sebelumnya, tapi ya, berdasarkan yang saya baca hasilnya berbeda-beda Pak, kan gitu. Variabel X-nya sama, tapi hasilnya berbeda-beda Pak. Makanya dengan tujuan ini saya mau menguji kembali Pak, mana yang benar kan gitu. Itu bisa dijadikan alasan. Sah-sah saja silahkan. Atau ada kebaruan yang baru, contohnya Pak, kalian mau mengangkat variabel yang baru, teori baru, itu boleh, silahkan. Ya, cuman itu jarang. Tapi kalau kalian ada punya ide ya silahkan, boleh, silahkan aja. Kalau saya mah tidak membatasi. Makanya saya serahkan ke kalian. Takutnya kalau saya tentukan, kalian bingung sendiri nantinya. Apa sih yang dimaksud sama Pak Kur kan gitu. Saya serahkan ke kalian. Paling nanti saya mengarahkan, oh ini ke sini. Ini jangan gini, gini, paling gitu. Ya, Bill. Baik, Oke. Pak. Makasih, Pak. Yuk sama-sama. Ada lagi? Oh, Laras mau nanya lagi? Pak, Inara? Siapa? kelompok saya. Oh ya, sebentar. Takutnya Maaf, Nabil sama Laras mau nanya. Ada? maaf, Cukup? Pak. Ya, Udah cukup, Pak. Cukup, Pak. cukup ya. Ya, kuncinya ada ide langsung ditulis. Ya, jangan kalian tidur dulu. Besok nulisnya ngilang itu ya biasanya. Ada ide langsung ditulis ya gitu. Terus konsisten. Karena ini kita ada apa namanya deadline dan relatif pendek, berarti bagi tugas ya. Siapa nyari ini nanti tentukan siapa yang meramu ya. Ya, ini pengalaman nih Nabila. Silakan aja ya. Kemarin waktu PKM udah silakan. Terus jangan lupa kalau ada penelitian-penelitian terkait dengan itu dicantumkan nanti di daftar pustaka. Ya, caranya boleh menggunakan Mendeley ya. Mendeley lagi. Mendeley ya. Bisa menggunakan itu, bisa. Kalau kalau menurut saya dengan Mendeley supaya apa namanya filenya rapi. Ada atau di YouTube juga. Kalian tinggal buka ya. Cukup Inara, Laras, Nabil? Cukup, Pak. Cukup, Cukup, Pak. Pak. Terima Makasih. Cukup. kasih. Makasih, Oke. Pak. Ya. Oke, Nuraini. Baik, Pak. Makasih, Pak. Selamat malam. Pak. Oke, Pirsal, raise hand. Kenapa? Oh, Pil. anggota kelompok saya. Oh, oke. Berdua, Anggota tiga sama anggota Firial. kelompok Anggota siapa kelompoknya aja? saya sendiri, Nuraini, terus rekan saya, Firial, dan Hasnah. Oh, 3 orang juga. Iya, Pak. Oke, good. Mau meneliti apa? Mau PKM apa? Oh,
PKM GFT, Pak. Apa GSP itu? Gagasan futuristik Oh, karya. Eh, oke. Gagasan futuristik apa? Gagasan S-nya? futuristik tertulis. Ya, Oh, gagasan GST. futuristik Gagasan futuristik tertulis. tertulis. Oke, good. Apa yang mau diangkat? Oh, judulnya itu Elevated Bus sebagai solusi transportasi masa depan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Apa? Nggak, Elevated Bus untuk sebagai solusi transportasi masa depan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. oh, yang itu yang kolong ya? Iya, Pak, benar. Mobil. Oke, kemudian kenapa nggak di Bandung? Kok di Jakarta? Oh, soalnya kalau di Jakarta itu kan rawan banyak kemacetan gitu, Pak. Yang lebih angka kemacetannya itu di Indonesia Eh, nomor satu. Gitu. kenapa kalian Padat. timbul ide ini? Kenapa? Mana? Hmm. Kenapa? Timbul idenya dari oh dilihat dari itu Mbak. Apa ya? Gini, bagus idenya bagus. Cuman gini, pertama, ya, memang futuristik tertulis atau apa namanya gagasan untuk masa depan lah gitu ya. Cuman masalahnya nanti bisa dipraktekkan nggak di Indonesia gitu kan? Ada kendala Ya, nggak kalau di Indonesia dipraktekkan gitu? Nah, itu harus jadi jangan ngawang-ngawang. Ya. Terus ada pembaca ini mah mustahil ini mah. Nah, ini mah impossible gitu kan. Nah, tapi saya bukan menolak, bukan. Ya silakan, cuman yakinkan ya pembaca, yakinkan si penilai bahwa oh ini bagus idenya. Nah, futuristik nih. Nanti bisa dipraktekkan kan itu. Nah, kayak tadi IoT. IoT kan berarti memilah sampah menggunakan IoT kan gitu. Nah, bagus nggak dengan yang bagus ke masa depan teknologi gitu kan. Nah, cuman nah sekarang bas kolong contohnya secara sederhananya lah. Bas kolong itu bisa dipraktekkan nggak? Ada nggak di dunia yang menggunakan itu? Kalian bisa banding. Hmm. oh ada Pak. Contohnya di Ya, nah kalau ya, ya, atau lebih lebih ekstrim lagi, setiap individu nanti bisa terbang. Nah, bisa. Mungkin ke depan itu nggak usah kita beli naik pesawat, nggak usah. Ya. Kita mungkin punya motor terbang gitu, ya kemungkinan nanti ke depan itu bisa, tidak mustahil. Ya. Tidak mustahil. Nah, yang kalian angkat sekarang Baskolong contohnya. Kenapa? Karena sudah ada di negara Cina, sebutin mana. China, Hong Terus Kong. ya, terus karakteristik dengan kita seperti apa bandingkan. Mereka bisa, kenapa kita tidak bisa ya? Kita dengan tulisan gagasan yang menginspirasi, terus lugas ya dan data-datanya ada itu ide bagus ya. Cuman harus dikuatkan dengan alasan-alasan yang kuat sehingga yang baca ini oh iya harusnya ini bisa diterapkan kan gitu ya terukur. Kenapa di Indonesia bisa diterapkan ini gitu ya ke depannya. Terus bagaimana dari soal itunya apa pengadaannya apakah oleh Pemda, oleh pemerintah atau gimana? Ya kalian bisa tinjau ini. Ya tentunya kalian harus banyak baca ya. Tapi dengan adanya waktu yang relatif pendek ya kerja keras berarti. Kalau mau saya tidak menolak ya sekali lagi Nuraini silahkan ya. Cuman yakinkan minimal saya bahwa gagasan ini adalah memang untuk masa depan dapat dipraktekkan, ya, dapat diaplikasikan. Boleh silakan, ya. Sangat boleh silakan. Mau motor terbang kek, mau bas kolong kek, silakan. Nanti ke depan kemungkinan nggak usah ke bandara apa namanya check in terus nganti boarding pass nggak usah
Kayak motor aja, wah terbang aja. Bisa aja mungkin ke depan. Nah, ini gagasan-gagasan ini kan yang kreativitas mahasiswanya kelihatan gitu kan. Tapi jangan jangan ngawang-ngawang sekali lagi ya, kalian perlu secara ilmiah kan penelitiannya. Jadi ada nggak di daerah lain? Ya, terus referensinya dari mana? Kalau ini bisa bla 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 bla. Nah, kalau mengangkat kolong apa namanya bas kolong, nah lebih bagus ya kalau menurut saya ada anggota dari teknik atau dari di luar akuntansi itu libatkan. Kalau menurut saya gitu kan, supaya mereka bisa ngelihat dari sisi lain ya, di sisi lain, bukan dari sisi efisiensi kan, itu dari sisi kemudahan, efisiensi, memperlancar kan gitu ya. Nah, ada nggak dari sisi lain kira-kira seperti apa gitu? Gitu Nuraini. Udah dituangkan di tulisan? Sudah Pak, baru di sekilar di latar belakangnya, terus sekarang lagi lanjutin di gagasannya. Oke, silahkan. Saya ingin baca justru. Nah, kalau ada yang menarik gini kan biasanya yang juri itu ingin baca. Benar nggak? Ya, cuman jangan sampai gini, bombastis pas dibaca, gini-gini amat, apa gini-gini aja. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, itu. Kayak kayak judulnya itu bisa dibuat penasaran. Contoh, dapatkah IoT bisa memilah sampah dengan kata tanya gitu? Tek, ya. Orang kan oh iya gitu kan mewakili. Ya, atau sampah dengan IoT. Nah, judul-judulnya itu yang buat penasaran kalau bisa gitu kan. Supaya orang itu oh iya ya, padahal isinya mah gitu-gitu gitu-gitu aja gitu kan. Jadi judul itu salah satu yang bikin menarik juri. Ya, pertimbangan tuh. Tapi jangan lebay juga gitu kan. Ya, jadi yang pertama disesuaikan dengan template ya. Harus berapa karakter maksimal kan gitu. Biasa suka ada judul itu berapa karakter bisa, berapa kata biasanya tuh ada ya. Nah, itu yang bikin orang itu eye catching. Oh ya nih, apa nih kan gitu. IoT dengan sampah kan. Apanya hubungannya IoT dengan sampah kan gitu. Pasti mereka baca kan. Oh, ini toh kan gitu. Nah, gitu. Terus tadi bas kolong apa yang bisa membuat si pembaca itu tertarik gitu. Oh iya ya, ini menarik nih kan gitu. Apalagi dituangkan dengan tulisan yang bagus, ya ilmiah, terus memungkinkan ke depan untuk diaplikasikan, tidak mustahil gitu ya. Didukung dengan data-data atau dengan fasilitas-fasilitas kemampuan kita di masa masa depan seperti itu. Bisa dipahami, Nuraini? Bisa Pak. Oke, ditunggu ya tulisannya. Saya ingin baca justru. Ya Pak. Oke, ada anggotanya ada yang menanya? Boleh anggotanya. Ini berapa kelompok ini? Yang malam ini ada berapa kelompok? Kan ada kelompoknya Cindy, 5 sepertinya, Eka, Pak. oh 5. Cindy, Eka, terus tadi siapa? Agung, Agung, terus Laras, Laras, Nuraini. Nuraini, 5. Betul 5? Ya, Cuman Pak. 5? Oke, 5. Si Yahya nge-WA saya tapi saya disuruh join kok nggak join-join Yahya. Udah menghubungi Cindy nggak Yahya tadi? Belum ada, Pak. Jadi saya juga nggak share linknya ke dia karena dia nggak ada chat. Oh iya, ya sudah. Kalau kalau menghubungi sini berarti saya suruh. Cuman kalau nggak datang ya sudah. Oke, oke. Kira-kira ada yang mau tanyakan lagi? Cukup. Cukup, Pak. Agung di mana nih, Gung? Sudah cukup, Bapak. Terima kasih, Oke. Bapak. Agung di mana, Agung? Posisi? Di kos, Bapak. Oh, di kosan. Ya. Oke. Perkuliahan sampai tanggal berapa perkuliahan? Kalau dari Oh, kalender pendidikan itu terakhir ada kelas itu tanggal 4.
Ternyata setelah tanggal 4 masih ada yang dari tanggal 6 sampai tanggal 10 itu masih ada yang remedial. Oh, remedialnya. Tapi untuk kalender akademik resminya tidak termasuk remedial. Itu sampai tanggal 4. Hmm, baik. Oke, tanggal 4 ya. Terus kalian libur kan? Iya, Libur Pak. sampai tanggal berapa? Pertengahan Februari sepertinya tanggal 17 ya. Februari tanggal 17. Iya, 17 masuk kuliah Tanggal hari Senin. 16 masuk. 16 hari Minggu. 16. Oh ya, berarti 17 masuk ya. Februari. Iya, Pak. Long holiday dong? Iya. Oke. Berarti kalian kejar sekarang ya untuk mudah-mudahan. Terus nanti kan ada perwalian kan, ngambil mata kuliah kan? Iya, Pak. Ya, termasuk magang. Magang kan salah satu penilainya saya, dosen wali. Ya, kalau saya nggak ribet sih. Kalau sesuaikan aja dengan template ya, sesuaikan dengan template. Terus nanti tanya jawab sedikit, saya kasih nilai. Nilainya 50% dari saya. Ya. Jadi kalau kalian bisa menjelaskan, terus laporannya sesuai template, rapi, ya oke lah dari saya lolos. Ya, ya mau nilai berapa saya kasih nanti. Ya, cuman tetap aturannya, template-nya harus sesuai. Ya seperti itu. Udah dapat tempat magangnya di mananya? Belum, Pak. Belum. Oke, kapan magangnya? Libur semester genap ya? Iya, Pak. Oke, ya, sok sip. Mudah-mudahan lancar semua. Ini anak wali kelas saya semua atau ada kelas lain? Saya Bapak. Oh, Agung. Oh, pantesan Agung 07. Oke, Agung wali kelasnya siapa? Ibu Cahaya Bapak. Oh, Ibu Cahya. Ya. Oke, sok selamat mengerjakan berpacu dengan waktu ya. Jangan dijadikan beban ya. Kerjasama yang baik ini ada beberapa orang bagi tugas dan tunjuk nanti siapa yang meramunya siapa ya. Tapi jangan melepas sendiri ya. Jadi nanti kalian check and recheck bareng-bareng. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Boleh, Firia, silakan. Untuk magang mandiri itu, apakah harus pakai surat rekomendasi dari kampus atau surat dari Bapak saja? Ntar dulu, magang mandiri maksudnya? Cari Yang perusahaan sendiri gitu, Pak. sendiri itu mah ya, ya. Oh, Nyari sendiri itu mah ya, nyari sendiri. Cuman teknisnya saya lupa lagi karena saya anak wali wali yang dulu itu 2000 berapa? Udah lama lah ya. Nah, teknisnya karena saya takutnya kurang update lah ya, kalian bisa tanya ke sekre aja. Ya seperti apa? Apakah harus ada surat pengantar atau apa? Saya lupa lagi jujur aja ya. Nah, dan setahu saya ya, pengalaman waktu sebelumnya anak wali saya itu mahasiswa yang nyari biasanya. Ya di mana gitu kan. Mau di Telkom lah, mau di PLN lah, mau di Pertamina atau mau di universitas juga bisa kan, magang kan? Nah itu silahkan, ya seperti itu. Gitu bisa menjawab, Pirial? Ya. bisa, Pak. Terima kasih. Oke, terus kemarin juga ada yang nanya, ada yang nanya, Pak, saya mau ikut Merdeka Belajar yang magang 6 bulan, ya 6 bulan kan ada tuh ya. Nah, kalau boleh saya saran untuk semester 6 ini kalian fokus belajar deh, gitu kan. Ya, jangan mengorbankan mata kuliah yang betul-betul mengindikasikan keahlian kalian gitu kan. Ya, fokus belajar aja ya. Belajar dan kenapa? Karena kalau khawatirnya ya, khawatirnya materi-materi itu adalah materi inti yang dikonversi itu sehingga pada saat kalian lulus itu tidak mendapatkan materi itu. Jadi kalian rugi gitu ya. Ya, kalau magang kan sekarang udah nanti kalian kan ada magang wajib kan 1 bulan itu
Nah, itu kayaknya udah bisa ada gambaran lah seperti apa dunia kerja seperti itu. Tapi kalau ada gimana, saya nggak melarang juga, silakan. Ini kan saran saya aja, gitu ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Yang magang wajib itu cari sendiri juga ya, Pak? Betul, cari sendiri. Nah, teknisnya seperti apa? Tadi saya sudah sampaikan. Coba tanya ke sekre. Saya lupa ya. Kalau saya nanti ke sekre, saya tanya. Ya, cuman setahu saya tempatnya itu nyari sendiri. Mau di mana, gitu kan? Nyari sendiri. Banyak lah yang saya coba ingatkan ke kalian, coba yang berhubungan dengan akuntansi. Ya, contoh di kantor pajak, di KAP, yang akan membuat kalian tahu, oh berarti prakteknya seperti itu di perusahaan-perusahaan besar, gitu kan. Nah, ada kejadian ya kating-kating kalian dia di perusahaan besar tapi disuruhnya apa? Motokopi sama bikin kopi. Nah, lapornya bingung ke saya kan waktu saya presentasi kan di presentasi. Kamu disuruh apa? Ngerjain apa? Pak, saya disuruh motokopi doang. Terus paling-paling saya disuruh bikin kopi. Wah, ini rugi saya bilang gitu kan. Nah, kalian pada saat tidak ada kerjaan, kalian proaktif. Pak, saya tolong pingin belajar ini. Nah, gitu. Jangan nunggu kalian. Ya. Contoh, kalau di pajak di KAP, Pak, saya pingin belajar bagaimana mengaudit pajak, contohnya. Bagaimana membuat laporan pajak, itu kalian yang inisiatif. Ya. Jangan nunggu. Kalau nunggu ya paling disuruh-suruh seperti itu. Jadi kalian tidak punya kredibilitas kalau gitu. Jadi kalau kalian punya kemampuan menawarkan diri. Nah, saya sudah belajar ini udah ngambil brevet belum? Sudah, Pak, Udah ada yang saya. ngambil brevet belum? Sudah, Eka Pak. udah ngambil? Di mana? Sekarang ini, Pak. Sekarang. Oh, oh Eka di Teliu? Iya, Oke. Yang lain belum? Sudah, Pak. saya Saya pakai belum, Pak. Julian email. Oh, Julian ini. Oke. Nah, contoh kalau kalian kan sedang, insya Allah lah Januari ini beres ya, insya Allah Januari beres. Ya, jadi kalian punya sertifikat langsung. Nah, kalian bisa menawarkan ya, Pak, Bu, saya sudah punya brevet. Ya, saya ingin tahu nih di sini seperti apa pajaknya. Boleh nggak saya ikut dalam pembuatan pelaporan pajak? Itu memungkinkan. Kalian punya bekal. Tuh. Ya, silahkan. Yang belum gimana? Yang belum brevet, segera ikut. Ya, kalau passionnya di pajak ya, saya nggak maksa ya. Silahkan ikut apa namanya brevet. Nanti kan kan ini selama 3 bulan kan ke depan kan, ya. Kalau daftar yang Januari, insya Allah cepet beres 3 bulan gitu kan. Nah kalian nanti kalaupun pas begitu magang, kalian udah punya bekal minimal gitu ya. Saya udah bisa pajak, boleh nggak saya Pak nanya-nanya mengenai pajak, ikut dilibatkan dalam pembuatan laporan? Itu sangat-sangat memungkinkan. Jangan kalian magang tidak punya keahlian. Tujuan magang itu adalah bagaimana prakteknya, bagaimana teorinya. Nanti dikombinasikan. Apakah prakteknya sesuai nggak dengan teorinya? Seperti itu. Ya, jangan jangan magang tapi rugi nggak bisa apa-apa. Gitu. Ya, oke. Berarti 1 kali lagi ujiannya Eka ya minggu ini. Iya, Pak. Hari Sabtu depan. Iya, iya 2. Berarti PPH Badan sama akuntansi perpajakan. Ya, semangat. Yang kemarin nilainya bagus-bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan lulus dengan sempurna nanti ya. Oke, yang lainnya kalau minatnya di pajak silahkan. Mumpung sekarang masih dibuka kuotanya, kasih tahu yang enak gini, yang enak ya. Kalian ada temen nanti berbagi ya, saling mengingatkan. Jadi jangan cengok sendiri gitu di kelas. Jadi ada teman-teman. Kalau boleh ajak temennya gitu kan. Ayo kita belajar bareng-bareng gitu kan. Nanti lebih enak seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak, dari saya. Oke, yang lain? Cindy atau yang lain? Inara? Nabila? Dari saya juga sudah, Pak. Oke, berarti sudah ya, cukup ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan lancar ya. Nah,
Kalau yang sudah revisi lagi sesuai dengan masukan saya. Kalau sudah kirim segera nanti, karena kalau semua ngirim saya nggak pasti satu-satu saya periksanya ya. Nah, paling yang sudah selesai dikirim nanti saya baca kira-kira mana yang harus dibetulkan supaya nanti tadi ada info dari Eka ternyata maksimal ya tanggal 5 itu. Ya, bukan deadline-nya. Ya, kalau lebih cepat ya lebih bagus berarti. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, tidak ada lagi yang nanya? Cukup ya? Harus ada tanda tangan saya nggak nanti? Di itunya, di template-nya ada? Harus ada nggak? Ada, Pak, di bagian lampiran. Harus basah atau harus digital tanda tangannya? Dari informasi Zoom siang tadi, untuk proposal yang ke fakultas masih boleh digital, Pak. Tapi nanti Oke, kalau sip. lanjut harus basah. Ya, aman. Berarti insya Allah nanti saya bisa digital kalau nggak ke kampus, ya. Kecuali kalau harus basah ya saya ke kampus. Cuman kalau bisa tanda tangan digital ya saya tanda tangan digital. Insya Allah. Ya jadi saya harus ngatur waktu nih. Berarti kalau saya harus ke kampus berarti hari Kamis atau Jumat gitu. Kalau itu bisa digital ya kita lihat nanti mungkin ya disesuaikan aja gitu. Oke, makasih Eka informasinya. Ada lagi yang mau tanyakan? Kayaknya udah pada ngantuk nih. Ya, oke kalau gitu. Kalau tidak ada yang nanya, saya pamit, boleh ya? Ya, Iya, boleh, Pak. semuanya mudah-mudahan Boleh, lancar. Pak. Ya, Terima kasih, ya, Pak. Selamat assalamualaikum. malam. Yuk, wassalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Pak. Terima kasih wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. yuk sama-sama.